Assalamualaikum, kali ini The Baping akan menayangkan coffee chat Daneta dan Resti yang dilakukan secara online. Check it out. Hai Resti. Assalamualaikum Danet. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Akhirnya kita ketemu lagi ya dalam apa ini namanya nih? Pertemuan pertama Coffee kita. chat. Coffee chat. Danet dan Resti. Kopinya mana, Res? Kan coffee chat. Nih aku ada nih kopinya. Nih. Tuh. Udah habis. Jelek banget nih. Kamu mana? Enggak ada, aku udah selesai, udah 2 kopi ini. By the way, kita ngobrol apa nih hari ini? Kalau aku sih terus terang aku ada yang mau ditanyain, ada yang mau diobrolin. Boleh ya? Sok, mangga. Oke. Teman-teman, ini Resti temanku yang udah lama banget kita temenan hampir 20 tahun ya, kita udah temenan dari SMA gitu kan, Res. Resti ini sosoknya sangat luar biasa, pekerja keras dari SMA, kita kuliah bareng terus sampai dia jadi wanita karir, dia pekerja keras sampai dia pun pada saat teman-temannya masih jadi kroco, dia sudah berada di top level manajemen salah satu anak usaha BUMN ya, sempat di BUMN dulu, anak usahanya BUMN. Kalau kita manajemen, pokoknya brandingnya di aviasi itu udah branding top lah ya. Nah, Resti ini salah satu top manajemennya, bayangin. Nah, teman-teman yang lain masih mikir gimana caranya beli sepatu, dia sudah membeli yang lain kan, membeli pulau gitu kan. Nah, Res, tapi ya by the way cerita dulu dong, kenalan dulu dong, lo tuh siapa gitu, terus ya cerita aja deh dulu, prolog deh, itu siapa gitu kan. Ya, prolog dulu ya. Ya seperti yang tadi sudah Daneta sampaikan, nama saya Resti gitu ya. Kenapa perlu sih ngobrol bareng sama saya gitu ya? Perlu banget ngobrol sama saya gitu kan. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2021 kemarin itu telah saya berkarir di dunia penerbangan sekitar hampir 12 tahun dan sudah menduduki top management, saya memutuskan untuk resign gitu. Nah, resign-nya itu nggak pindah kemana-mana, bukan karena saya merasa nggak puas dengan dunia penerbangan ataupun apa, enggak. Karena emang saya suka banget dengan dunia penerbangan pada dasarnya. Ada cita-cita lain yang harus saya capai untuk menjadi lebih bermanfaat bagi keluarga dan juga bagi orang-orang di sekitar saya gitu. Saya merasa itu perlu kontribusi saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk resign dan memulai hidup baru, cialah. Nah, dari situlah kayaknya banyak banget teman-teman yang nanyain, yang kaget bahkan gitu ya, kenapa resign gitu kan. Di pikirannya mereka kan biasanya kalau misalnya habis itu kan pasti direktur gitu ya, segala macem gitu. Nah itu belum ada di benak saya tuh kalau misalnya untuk jadi direktur di perusahaan orang, makanya jadinya business owner. Mungkin seperti itu. Jadi makanya banyak teman-teman yang DM ke saya, terus lama-lama diskusi sama Danet juga. Aku jadi kayak faktor kan. Dan itu seru ternyata buat sharing kisah hidup gitu ya, untuk jadi acuan atau referensi lah bagi teman-teman yang lain gitu sih. Oke. Teman-teman kalau masih penasaran siapa sih Resti Kusandarina, teman-teman bisa googling aja, terus search lah nama Resti Kusandarina, itu akan keluar gitu. Siapakah Resti Kusandarina? Jadi banyak yang udah Google search tuh udah banyak lah gitu. Jadi nggak usah diceritain, bisa googling sendiri. Nah, anyway, itu kalau googling lagi ceritain masalah doang tahu. Oh iya, tapi kan kelihatan gitu, ini sibuknya apa gitu kan. Kalau googling nama Daneta kan nanti kelihatan gitu, misalnya kayak Tokped Daneta gitu, berapa bintangnya gitu. Nah, Res, mungkin
pertanyaannya langsung aja kali ya, gue to the point aja. Lu kan udah di top manajemen di salah satu anak usaha BUMN gitu ya, yang mana usia lu tuh masih mid-30 gitu. Even mungkin pada saat lo jadi level manajemen, not even 35 years old gitu kan, seingat gue ya, kalau nggak salah ya. Iyalah, ya seingat Iya. sekitar itu. Belum. Ya jadi masih muda banget, tapi lu udah jadi vice president di salah satu anak usaha BUMN gitu. Dan nggak semua orang punya jalur karir yang secepat itu. Even di anak usaha BUMN. Nah, correct me if I'm wrong, lu cuma 2 tahun ya, atau 3 tahun gitu ya, di posisi itu? 3 tahun. 3 tahun. Oke, 3 tahun terus tiba-tiba lu mendeklarkan diri bahwa ya lo resign aja. Ya kita tahu sebetulnya sekarang industri penerbangan lagi nggak terlalu happy lah ya kondisinya dengan pandemi ini. Tapi sebetulnya dengan karir lo yang ada, modal lo kan untuk bisa pindah shifting ke karir atau di industri yang lain gitu ya, yang bukan penerbangan itu kan so easy gitu ya dengan portofolio yang udah bagus. Tapi lo nggak pilih itu gitu ya. Boleh nggak sih diceritain kenapa lo akhirnya memutuskan ya udah gue pindah aja jadi entrepreneur gitu? Pada dasarnya awalnya ini tergeraknya karena anak-anak sih di rumah ya, anak-anak di rumah gitu. Jadi waktu pas bulan Ramadan itu kalau entrepreneur itu di Januari lah ya, waktu aku itu Januari 2021 itu sempet ngalamin keguguran dan dikasih cuti waktu itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu 1,5 bulan. Itu walaupun banyak yang protes juga, ngapain sih keguguran dikasih cuti sampai 1,5 bulan gitu. Mereka yang ngomong kayak gitu tuh belum ngerasain rasanya kehilangan. Gimana rasanya orang yang ngarep banget pengen punya anak, terus kemudian harapan itu hilang gitu. Gue kayak 2 minggu gue gak bisa tidur, kayak insomnia gitu ya. 2 minggu dan terus kemudian di masa cuti gravidnya itu gue ngerasa lebih sakit bahkan daripada waktu gue sesar gitu, yang anak kedua gitu. Jadi psikis gue yang kena kayaknya gitu pada saat itu. Nah, terus ketika sudah dua minggu itu berjalan ya, akhirnya gue udah bisa rilis lah stres gue gitu ya. Terus kan pikir ngapain ya? Terus gue ngeliat di sekeliling gue, banyak yang terkena pandemi ya ternyata ya gitu ya, keluarga gue gitu kan. Nah terus habis itu karena waktu itu lagi ngobrolnya sama adik-adik gue yang notabene kan keluarga gue kan punya nama tuh ARD ya, dari nama bokap gue gitu, singkatan nama bokap gue gitu. Jadi kita mau ngegunain bisnis yang bermanfaat buat orang-orang, tapi juga yang bisa ngirim doa buat bokap gue, almarhum bokap gue gitu. That's why namanya Pray ARD gitu. Nah, jadi kita berharap memberikan kemaslahatan juga buat keluarga besar lah gitu ya, keluarga besar gue gitu. Terus kemudian juga sekitar orang-orang sekitarnya gue dan keluarga gue gitu ya, tetangga-tetangga kita gitu. Sehingga kayak gimana ya, Bet? Mereka tuh gini aja tuh berarti loh buat mereka gitu. Dan itu ketika kita launchingnya pre-art itu kebetulan itu udah mulai masuk tuh namanya kantor kan, mulai masuk kantor. Terus tapi kan emang alhamdulillah sold out. Itu hasilnya itu kasih ke anak yatim piatu. Nah itu aku merinding gitu, maksudnya kayaknya bisa ngasih lagi kontribusi yang lebih banyak lagi orang-orang sekitar gitu. Makanya ditekunin lah itu pre-art gitu. Tapi waktu itu karena akunya juga harus kerja juga gitu kan. Jadi ya otaknya pre-art pada saat itu ya memang aku gitu. Cuma bisa jalan sih walaupun tertatih-tatih ya gitu ya. Nah
Terus tiba-tiba pas lagi bulan Ramadan itu anak aku ada yang pengen mondok gitu. Terus aku tuh punya waktu cuma sebentar ya sama anak aku. Nggak nyampe 1 tahun lagi aku megang dia ternyata gitu. Jadi anak aku itu masih masih maksudnya untuk SMP gitu kan. Jadi sebentar banget ya dia sama akunya gitu. Jadi kayak kayak gue pengen punya waktu quality time sama dia gitu. Gue nggak bisa kalau apa namanya dia lepas tanpa dia tahu emaknya tuh gimana sih, dia nggak punya kenangan tentang emaknya itu siapa gitu kan. Dia nanti ya cuma tahu emaknya dari Google, dari ini kan, nggak mau gue kayak gitu. Gue pengen tahu dia tahu gue yang sebenarnya itu seperti apa itu. Dari akumulasi itu dalam hidup gitu. Gimana cara jadi ibu yang baik sama jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat sekitar. Apa namanya? Nggak tahu ya, mungkin kelihatannya kayak muluk-muluk banget atau gimana, saya juga nggak paham juga ya. Tapi emang itu yang ada di pikiran saya, karena ketika misalnya kayak kita ngebawa jahitan nih ke tukang jahitnya, itu tukang jahitnya benar-benar Masya Allah, Mbak Resti, terima kasih, gitu-gitu loh. Jadi kita juga seneng ya, gitu kan. Dan dia jadi bisa tetap ada di Jakarta itu karena kita gitu, karena si pre-art ini ngejahit di dia gitu kan. Contohnya kayak gitu ya, Mbak ya. Aduh, ini sebentar nih. Sinyalnya. Mati lagi. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi wifi di rumah agak gangguan. Oke. Ya intinya kalau summer itu, iya boleh dong Bu. Jangan sampai nggak minum nanti kamu mati. Ya Allah, jahat banget. Iya, jadi kan kalau summary-nya intinya si pre-art itu by accident dulu lah ya, diawali dengan by accident gitu kan, nggak ada planning apapun, terus kayak gitu ya udah coba-coba, ternyata bermanfaat dan menyenangkan gitu ya, nyampe ke hati. Sementara di satu sisi kita sebagai perempuan siapapun gitu ya, terutama yang udah punya anak, kita tentu punya perang lah di kepala kita gitu ya, apalagi yang sibuk yang waktunya tuh udah meeting malam, besoknya meeting, Sabtu Minggu meeting, yang nggak bisa ketemu anak. Nah, kita punya battling sendiri dan itu lumrah lah, hampir semua ibu juga begitu. Ini jangan-jangan anakku tuh nggak dapat atensi, nggak kenal ibunya gitu ya. Nah itu tuh lumrah. Oke. Nah terus akhirnya berapa tahun kamu udah kerja di maskapai itu? Di maskapai itu kok maskapai secara grupnya ya. Kalau secara grupnya 11 tahun 11 bulan. Untuk maskapai secara grupnya gitu. Tapi anyway, aku sih percaya ya, maksudnya nggak ada lah seorang ibu yang sebenarnya tega untuk ninggalin anaknya gitu ya. Cuma semua kan dari tuntutan keadaan gitu ya. Jadi tuntutan keadaan yang ngebuat seorang ibu juga harus membagi waktu gitu kan dengan anaknya ini gitu. Yang aku mau bilang di sini nggak ada yang salah juga, maksudnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya untuk semua orang memilih aku mau tetap berkarir atau misalnya aku mau selesai gitu kan. Tapi kan semua punya pace standarnya masing-masing. Nah, kebetulan aku memang dari awal ketika aku naik itu ketika aku kamu ada naik di atas nih? itu, coba yang jelas, naik ke pesawat. Naik ke pesawat. Nggak, maksudnya naik jabatan ya kan, naik jabatan. Ya,
Jadi apa? Sorry, jabatan biar clear dong. Kamu jadi apa terakhir? vice president. Ya, vice presiden lah, dekat-dekat Heeh. presiden ya. Baru vice Hah? Kenapa? dekat sama presiden. Dekat sama Presiden Jokowi. Nah, Ya, jadi terus? di situ eh apa? Tadi aku mau ngomong apa tadi? Oh, jadi gini, ketika aku diamanahkan jabatan tersebut, top management tersebut, aku kan sering lihat ya banyak banget di sekitar aku yang jabatan itu tuh cuma sementara gitu. Lo tuh dapat gelas kristal, misalnya ya, ini perumpamaan ada yang bilang lo tuh dapat gelas kristal, dapat gelas emas, itu tuh karena jabatan lo gitu. Dan yang buat lo sendiri itu tuh cuma gelas apa yang nyebut merek lagi, gelas kertas itu doang gitu. Itu yang secara umum gitu yang lo terima. Jadi nanti kalau misalnya hilang dapet gelas emas atau gelas kristal, lo jangan kaget kalau lo cuma dapet gelas kertas gitu. Nah, jadi ketika saya naik jabatan itu, saya selalu ingat bahwa ini jabatan cuma sementara. Ini sementara, semu loh, semua tuh semu gitu. Kekuasaan, kekuatan jabatan itu tuh semu gitu. Ada masanya diambil sama Allah gitu ya. Kalau misalnya, jadi ada teman saya juga yang bilang jabatan itu juga adalah ujian gitu, ujian kita sama ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi di situ saya benar-benar hati-hati banget, bahkan spending dari maninya itu, uang yang saya hasilkan itu, saya nggak berani semua saya spending dari hasil gaji saya. Jadi saya itu hidup hanya misalnya dulunya saya di posisi senior manager ya. Nah, saya stay di situ aja, gaya hidup saya di senior manager itu aja. Nah, jadi selebihnya ketika naik di vice president itu selebihnya saya tabung. Gitu. Makanya alhamdulillah bareng sama suami juga gitu ya. Itu kita bisa nabung bareng semuanya. Pokoknya dan akhirnya bisa rumah nggak punya utang gitu ya, nggak punya utang rumah karena memang itu tabungan kita gitu. Dan makanya kenapa berani mutusin resign juga karena memang alhamdulillah kita dimudahkan ya sama Allah Subhanahu wa taala untuk nggak punya utang gitu. Apa namanya? Pada saat punya rumah atau misalnya punya mobil gitu ya. Jadi intinya nabung lah gitu. Gitu. Jadi alasan ekonomi itu ketika pas mau resign itu nggak menjadi suatu hambatan, ya gitu. Mungkin untuk teman-teman yang baru mulai berkarir gitu ya, atau misalnya baru mulai berkeluarga, bisa diambil pelajarannya seperti itu gitu. Nabung Gitu penting, sih. investasi penting gitu ya. Jangan cuma spending gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Iya. kita, tiba-tiba dengan alasan apapun lah, for good reason atau mungkin emergency reason gitu, kita udah punya bekal gitu kan. Ya tabungan dulu, Iya, tabungan akhirat apapun gitu, kayaknya nabung tuh bagus ya. benar. Nabung tuh bagus gitu. Jadi dalam bentuk apapun ya, maksudnya orang kan ada yang bilang saya nabung dalam bentuk emas, terus ada dalam bentuk apa namanya Set. saham misalnya gitu ya. Kalau saya sendiri untuk tabungan sendiri itu menggunakan DPLK gitu. Nah, tapi dan deposito gitu-gitu ya, maksudnya standar lah gitu. Cuma ya gitu tadi gaya hidup itu yang harus kita mentokin gitu. Oke di sini. Lo nggak usah perlu pakai tas bermerek segala macam, orang udah tahu kok kalau lo VIP gitu. Ininya gue ya, maksudnya pada saat itu yang ditanemin di gue adalah lo nggak perlu jadi langsung naik gitu, nggak usah gitu, stay aja gitu, karena nanti kalau misalnya lo udah terbiasa kan uangnya gue akan kegerus lagi gitu. Dan memang dilalahnya gue dari dulu nggak kebiasaan, cincin juga kagak,
gelang juga kagak gitu loh Bet. Maksudnya emang polos-polosnya umat yang ada kayaknya. Jadi mungkin itu yang, tapi kemudian gue merasa bersyukur bahwa oh alhamdulillah gue malah bisa dengan kekuatan gue, itu jadi kekuatan gue gitu. Intinya itu. Jadi yang pertama tadi saving is very important ya, penting banget gitu. Iya. Terus yang kedua adjustment lifestyle ya. Jadi sebetulnya mau setinggi apapun jabatan lo, sebetulnya nggak harus lifestyle-nya ngikutin gitu. Karena sebetulnya ya itu tadi yang lo bilang, jabatan itu kadang ya cuman bungkusnya aja, bungkusan gitu kan. Bener. Dalamnya tuh kita yang tahu gitu ya. Nah, Iya. pertanyaan. Kan lu udah gak ke kantor gitu ya, lu udah gak ketemu tanggal 25, lu gak pernah punya excitement tanggal 25, oh ya tanggal 25 besok loh. Tanggal 25 kita kalau kita kerja di kantor kan, wah yang paling happy adalah tanggal 25, dan yang paling sedih adalah mulai di tanggal-tanggal muda dan tanggal tua gitu kan, udah sedih. Nah, terus juga mungkin kalau gue kan online ya, fully online. Tapi misalnya ada meeting, ketemu sama teman, ngobrol dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan gue, lo udah nggak kantor? Nah, apa sih yang paling lo kangenin dari kantor? Kalau dikangenin dari kantor mungkin teman-temannya ya, gitu. Tapi anyway, alhamdulillah kalau misalnya teman-temannya sendiri kita masih berhubungan gitu ya. Maksudnya masih kadang-kadang masih ada yang, Mbak mau main ke rumah lo, oh iya boleh gitu ya. Maksudnya gue sangat open banget buat teman-teman untuk interaksi sama gue juga gitu kan. Terus ya apa ya, kalau misalnya dibilang kangen macet ya enggak juga ya, gue juga nggak mau ngalamin macet-macet lagi gitu. Tapi so far ya paling yang gue kangenin ya cuma si teman-teman gue itu aja. Cuma kalau misalnya masalah pekerjaan, sekarang kan alhamdulillahnya anak-anak kan ada juga PTM-nya ya. Jadi ngantar jemput anak itu kan juga suatu hal yang perlu manage waktu ya. Dan itu juga cukup abis di situ juga loh kalau misalnya kita antar jemput anak gitu. Terus kemudian juga pre-art gitu ya, bisnis gue yang pre-art ini itu alhamdulillahnya gitu ya, untuk persiapan buat bulan Ramadan nanti gitu ya, itu juga cukup menyita waktu gue. Jadi kayak gue tahu-tahu oh ya Allah, gue tuh udah resign tuh dari bulan September ya gitu kan. Itu kayak baru banget ya gue baru banget resign ya gitu ya. Nggak kerasa kalau gue ternyata udah kayak berapa September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Udah mau 5 bulan lah gue resign gitu ya. 4 bulanan lah gitu. Nah, jadi gue berasa waktu tuh cepet banget gitu. Jadi kayak karena gue ngisi gitu. Gue ngisi kayak gini lah. Kayak gini lah kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Yang kira-kira bisa sharing pengalaman gitu ya, itu kan juga nggak kerasa gitu ya, ntar lama-lama oh ternyata ada pengalaman baru lagi nih gitu, abis sharing lagi ada pengalaman baru lagi gitu. Jadi nggak kerasa banget. Kita ngomong udah lah ya, kita tinggalkan lah kehidupan office goodbye gitu kan. Nah sekarang iya udah sebagai entrepreneur, dan mungkin bisa jadi jadi catatan lah buat orang-orang yang mungkin mau mengikuti karir atau mengikuti jalan kayak lo, Res. Nah kira-kira apa sih yang menyenangkan atau mungkin apa sih opportunity sebagai entrepreneur, dan biar kita sama-sama seimbang, dan apa sih blind side-nya yang orang-orang mungkin wah seneng nih kalau misalnya gue entrepreneur, gue bebas jadi corporate slave dari corporate slavery gitu kan, terus mungkin gue bebas apalah, terus udah gitu ya mungkin ekspektasinya itu
kemana-mana gitu. Tapi kan lo yang udah ngejalan realitanya ya, lo yang tahu lah dari yang lo tinggi banget gitu loh, posisinya di corporate, terus tiba-tiba lo jadi starting from zero di entrepreneur. Ada nggak sih blind side yang orang harus perhatiin? Yang mungkin Oke, resikonya lah. yang jelas pertama ya, untuk memulai bisnis kalau gue jangan ngutang. Jadi gunain resource yang kamu punya gitu. Tapi juga harus berhitung gitu. Harus berhitung dengan resource-nya gitu. Nah, kalau dibilang yang sebelumnya gitu ya, sama yang sebelumnya, ya memang masih belum lah dari pre-art ini masih kalau saya baca di Instagram tuh ada strata kan ya, unicorn, terus nggak apa-apa, nah yang bawah ini kecoa gitu kan. Lo apa? Anaknya Coro. Iya, ya gitu. Baru lahir. Masih baru lahir gitu, baru netes gitu kan. Ibaratnya kalau yang tiba-tiba yang seseorang yang bukan desainer ya awalnya, apalagi ini benar-benar baru gitu bidang gue. Nah, tapi gue percaya kalau gue ulet gitu ya, ini pasti nanti akan bisa mencapai cita-cita gue, yaitu bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Dan gue percaya itu gitu. Gimana ya mau bilangnya ya? Kalau misalnya kita orientasinya memang, karena aku pada saat resign ini ngebentuk pre-art ini memang belum money oriented gitu ya, belum untuk kalau misalnya kita harapannya adalah uang gitu ya, mungkin bukan gue gitu ya, bukan orang yang tepat untuk dijadikan sharing sessionnya, karena gue juga baru untuk memulai bisnis ini, dan ibaratnya BEP aja, balik modal aja tuh alhamdulillah Matt gitu ya, dibandingkan ngelihat itu stok numpuk gitu. Jadi kalau misalnya lo ke rumah gue, itu stok itu emang gue nggak numpuk gitu, alhamdulillah gitu ya, maksudnya keluar, yang penting muter tuh uang, uang tuh muter buat next product apa gitu. Makanya pre-art agak lumayan cepet untuk nerbitin beberapa produk kalau misalnya dilihat di Instagramnya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kesehatan mental, gue sih ngerasanya gue sehat gitu ya. Gue ngerasanya gue sehat karena gue terus berpikir, gue terus berkarya gimana caranya ngejual si barang ini satu gitu ya. Satu model ini dengan misalnya satu lusin, let's say gitu ya. Satu lusin ini gue harus ngejual dengan strategi seperti apa. Terus dan itu kan semua harus ada, lo harus setting gitu ya. Lo harus setting ketika lo ngeluarin satu produk, lo harus setting target lo berapa revenue-nya. Terus kemudian jadi nggak cuma omset di situ ya. Kalau omset tuh kan kotor ya. Tapi revenue-nya itu harus hitung gitu, karena kan lo harus bayar kos-kos yang ada di belakang juga gitu. Nah, jadi ketika menjadi seorang pebisnis itu nggak gampang, nggak segampang lo, enaknya jadi wira swasta gitu ya, nggak gampang. Siapa bilang gampang? Kalau dulu lo nggak perform aja, perusahaan susah banget kayaknya nge-PHK lo ya kan? Ya, lo masih bisa dapat gaji, ibaratnya gitu kasarnya lah ya gitu ya. Lo nggak masuk kantor, nggak dipotong gaji lah ibaratnya gitu, atau dipotong gaji tapi masih ada gaji lah kalau misalnya masuk gitu kan. Nah, kalau misalnya seorang pebisnis kayak kemarin misalnya gue sakit gitu ya, stuck nih, diem misalnya. Nah, itu yang sedangkan ada kos-kos yang harus jalan, itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus jalan terus gitu.
otak lu mikir ketika misalnya lo sakit pun lo akan mikir apa untuk menghidupi si bisnis lo ini sendiri gitu. Itu yang lo ngeliat, enak banget ya. Ini udah lepas nih dari apa hiruk pikuknya kantor gitu ya. Iya, emang dari hiruk pikuk kantor udah, tapi hiruk pikuknya pre-art gue tetap jalan gitu. Dengan drama-drama yang ada pun gitu. Dan tapi menurut gue itu seni sih ya, karena emang itu yang mau gue capai kan. Gitu. Oke, jadi lo prefer jadi entrepreneur atau misalnya nih lo ditawarin lagi sama satu posisi yang mungkin secara career balance life-nya lebih better lah dibandingkan posisi lo sebelumnya. Ya intinya pekerjaan impian gitu kali ya. Ada kan pekerjaan impian yang beda-beda. Terus tiba-tiba di sebelah kiri lo ada pre-art gitu ya, menjalani nerusin nih bisnisnya yang mungkin secara secara kedepannya benar-benar depends on lu kan. Tadi lu cerita yang lo sakit aja berhenti gitu. Kalau ini kan kalau yang namanya di korporasi ya sebetulnya lo sakit ya minta izin aja sakit, tapi kan perusahaannya masih tetap jalan. Lo prefer mana? Gue tetap pilih pre-art sih, karena ada mimpi gue di situ. Gitu. Jadi karena gue udah punya mimpi, kalau kata orang kan mimpi itu jangan lo bunuh ya, gitu kan? Karena mimpi itu akan terus menghantui lo, gitu kan? Jadi gue akan tetap pilih pre-art, walaupun keadaannya harus membuat gue tertatih-tatih pun, itu tetap gue pilih pre-art gitu, karena gue ngerasa di situ gue lebih banyak bisa berkontribusi yang juga bermanfaat juga gitu. Maksudnya dalam arti langsung gue rasain kayak ibadah gitu. Langsung gue rasain itu kayak ibadah. Jadi apa yang gue lakuin pun gue lillahi ta'ala gitu. Ngelaksanainnya gitu. Jadi memang dari dulu ketika gue kerja pun gue selalu bilang sama tim gue juga, kalau lo money oriented, nggak susah gitu justru orang yang money oriented itu agak susah untuk naik karirnya ya, menurut gue. Maksudnya lakinya tuh kayak, apalagi kalau misalnya, kalau gue sih percaya kalau kita kerja baik, udah kerja aja terus kerja, nanti suatu saat akan dilihat kok gitu. Sebetulnya kalau misalnya di perusahaan gue, untuk umur gue kemarin di 34 ya, 34 tahun itu tuh bukan suatu hal yang paling cepat gitu ya menjadi VP. Masih banyak yang lebih cepat lagi yang jadi VP gitu ya. Teman-teman gue juga banyak yang udah diangkat duluan jadi VP gitu kan. Tapi gue nggak pernah berkecil hati karena memang ya udah kerjain nanti ada saatnya kok gue jadi naik jabatan juga gitu. Nah itu yang gue percaya gitu, makanya yang bisa ngejaga pace performance kita itu adanya di diri kita sendiri, bukan di diri orang lain. Mau sejelek apapun bos lo, mau sebagus apapun bos lo gitu ya, tapi kalau lo nggak punya niat untuk kerja tulus atau lo nggak punya mimpi di dalam pekerjaan lo itu, ya performance lo nggak akan bagus gitu. Tapi mau bos lo galak, mau bos lo rese segala macem gitu ya, terus ataupun baik gitu ya, lo punya performance yang juga bagus gitu ya, itu pasti akan mengikuti lah semuanya. Dan gue percaya banget sama doanya orang tua sih. Doanya orang tua itu gue percaya banget. Jadi kadang-kadang kan anak ada yang ngerasa sombong ya sama orang tua ketika udah berada di level ya rata-rata misalnya udah menghasilkan, udah bisa sendiri gitu ya. Anak-anak kan udah ngerasa lebih tahu daripada orang tua tuh, kadang-kadang emang ya karena gue pernah ada di situ gitu, pernah mengalami itu gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita ngerasa sombong itu langsung ditegur lah sama Tuhan, kalau gue ya. Nah itu kalau misalnya udah kayak gitu, gue langsung
waktu bokap gue masih ada sih gue langsung minta maaf ya gitu. Tapi kan misalnya ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil pelajaran gitu. Maksudnya sayangin terus aja orang tuanya. Gimana mereka ya mereka lah yang ngebuat kalian tuh jadi seperti sekarang gitu. Oke, kayaknya udah banyak banget ya tips dari Resti. Yang tadi gue ingat mungkin yang pertama bahwa kayaknya kalau semua start dari mimpi itu lebih berenergi gitu ya. Iya. Itu terus begitu juga tambah lagi doa orang tua dan mungkin sebetulnya apa yang membuat kita berhasil gitu ya, tentu rezeki-rezekian terutama ya, karena semua yang ngatur Allah. Dan sebetulnya dari diri kita sendiri gitu, karena semua yang ada di sekeliling kita tuh cuma mempengaruhi gitu, tapi daya energinya sebetulnya kan dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Ya, kalau misalnya energinya udah besar gitu, niatnya udah kuat, ya tentu yang namanya di sekeliling itu udah kayak nggak akan kelihatan gitu, karena kita akan melesat dan berlari tanpa ngeliatin orang lain gitu kan ya Res ya. Bener ya kan. Aku nggak tahu, nggak ya kan, aku cuma ngasih kesimpulan. Oke. Res, kayaknya ini waktu udah cukup panjang nih kita ngobrol ya. Senang banget sih. Oke. Ya, mudah-mudahan juga bakal jadi bermanfaat insya Allah buat siapapun yang nonton gitu ya, siapapun lah. Amin. Obrolan kita ini akan dibaca, akan ditonton oleh siapa, tapi insya Allah bermanfaat. Terima kasih Resti atas waktunya, terima kasih atas chatting-chattingnya. Jangan pernah berhenti buat sharing, karena sharing itu juga kan part of ibadah kita ya, sedekah kita, karena sedekah kan gak hanya dari materi tapi juga dari ilmu, pengalaman gitu, sehingga lebih baik hikmah buat orang lain ya kan. Amin. Nanti kita akan juga nanya sama Mbak Daneta. Tenang aja. Aku nggak ada yang bisa ditanyain. Oke. Ya. Sibuk. Tip. Thank you semua yang sudah dengerin. Mohon maaf ya, ini bukan podcast, ini obrolan chat pertama kita. Mungkin masih banyak yang kurang-kurang. Kalau teman-teman, sebetulnya kita pengen banget ketemuan ya Mbak ya, live gitu. Cuma kan Omikron lagi ningkat ya kan. Jadi ya udah kita live dulu. Kita masih begini lah ya, masih standar begini. Nanti insya Allah akan lebih bagus lagi fasilitasnya dan akan lebih live gitu ya. Oke. Amin. Resti, semoga kamu sukses, apapun profesi. Kamu juga, Danet. Ya, sukses dunia akhirat, makin sparkling. Amin, kamu juga. Sukses lah ya. Oke, teman-teman yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat meeting. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Oke, jangan lupa subscribe channel The Baping.